lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Jadi demikianlah sebelum mari kita mendengar firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 47 sehingga 51. Sekali lagi dalam 2 Samuel 22 ayat 47. 2 Samuel 22 ayat 47 sampai 51. Jadi saya bacakan dalam terjemahan baru. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembelasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku akan menyanyikan syukur bagi-Mu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengurniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami sama-sama belajar firman Engkau, dan apa yang kami akan kongsikan sebentar lagi bukan hanya kebijaksanaan kami sendiri, tetapi itu berdasarkan kehendak Engkau kepada kami. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau terus memakai kami, supaya apa yang kami sama-sama belajar pada pagi hari ini, itu kami dapat memahami firman Engkau. Masa dan tempat ini kami kembalikan
hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini adalah merupakan pengalaman daripada Raja Daud sebelum dia duduk di atas takhta kerajaan. Jadi saya terus mengambil poin dan kita terus masuk di dalam poin kita. Yang pertama yang kita boleh belajar daripada ayat ini adalah bersyukur karena selamat daripada musuh. Nah, saudara dan saudari, seperti yang kita tahu bahwa orang yang memusuhi Daud dan yang sangat kuat ialah Raja Saul. Seperti yang kita tahu bahwa Raja Saul ialah raja pertama. Dia mempunyai pasukan yang siap menurut perintah dia pada bila-bila masa saja. Nah, Saul mulai membenci Daud. Oleh itu, dia selalu mencari iktihar untuk menjatuhkan dengan pelbagai cara dan ingin memusuhi Daud seumur hidupnya. Nah, saudara dan saudari, dalam semua ini ataupun dalam semua itu, Daud terhindar dan terlepas dari segala musibah. Ini semua adalah pimpinan Tuhan dan juga tuntunan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan kepadanya. Nah, dalam konteks kita pada masa kini masih lagi relevan. Ya, masih lagi relevan hingga hari ini, di mana walaupun kita tidak memusuhi siapa-siapa, tetapi ada yang memusuhi kita, sama ada yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita ingat bahwa Allah sentiasa memimpin dan menyertai dan melindungi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur atas perlindungan Allah melalui kita melihat daripada perjalanan hidup Daud. Jadi yang kedua kita dapat belajar yaitu bersyukur karena perlindungan Tuhan dan memberi kemenangan dalam setiap peperangan. Nah, Tuhan menyertai Daud dalam setiap peperangan dan beroleh kemenangan. Kalau kita melihat apapun peperangan peperangan Daud, dia beroleh kemenangan. Jadi keadaan ini berlangsung sebelum dan sesudah dia menjadi raja. Kita melihat bahwa dia selalu berhasil dalam setiap keadaan, walaupun berhadapan dengan masalah dan cabaran yang besar, seperti waktu dia menentang Goliat. Bagi Daud, kemenangan selalu berpihak kepadanya. Jadi karena penyertaan Allah kepadanya. Jadi apabila kita melihat peristiwa ini banyak hal yang kita dapat pelajari daripada Daud, di mana walaupun banyak masalah dan cabaran yang dihadapi oleh Daud, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Allah sentiasa berserta dia. Apabila Allah menyertai, apa yang Daud lakukan adalah dia bersyukur karena Tuhan sentiasa ada. Nah, saudara dan saudari, bagaimana dengan kita?